Selamat malam saudara semua. Terima kasih sudah hadir dalam acara seminar kesehatan dengan topik GERD atau asam lambung. Seperti dikatakan Pak Heru tadi, seringkali kita menganggap sepele masalah ini, tetapi saya beberapa tahun yang lalu tersentak karena teman kaum muda saya dulu itu sakit asam lambung dan dirawat di rumah sakit. Kita pikir biasa-biasa saja. Tapi tiba-tiba beberapa hari kemudian saya mendengar kabar teman saya itu meninggal. Saya syok, nggak percaya, masa gara-gara asam lambung bisa meninggal. Tapi ternyata bukan hanya teman kaum muda, saya berjumpa lebih banyak orang lagi yang gara-gara asam lambung dan kemudian itu deflak naik atas dan kemudian menyebabkan gangguan kesehatan yang parah dan bisa menyebabkan kematian. Nah, malam hari ini kita mau mempelajari apa sih asam lambung itu, apa bedanya dengan penyakit jantung dan sebagainya. Nah, penyakit asam lambung atau disingkat GERD. Ada 6 jenis penyakit yang berkaitan dengan pencernaan, yaitu batu empedu akibat pola makan buruk, obesitas atau faktor genetik. Lalu diare atau mencret disebabkan keracunan makanan, alergi atau bakteri. Lalu yang berikutnya radang usus buntu yang disebabkan pengaruh benda asing, kanker atau infeksi. Lalu berikutnya gastritis disebabkan muntah kronis, telat makan atau stres. Lalu selanjutnya penyakit sembelit. Kalau tadi diare itu mencret, sembelit berhari-hari susah ke belakang sehingga kotoran itu menumpuk di usus kita dan menyebabkan gangguan kesehatan. Ini karena kurang air dan kurang konsumsi serat. Yang terakhir ambeien muncul akibat tekanan di area anus dan rektum. Keenam jenis penyakit yang berkaitan dengan pencernaan itu penyebabnya pola makan, keracunan makanan, alergi, benda asing, entah bakteri atau virus, stres, dan kurang serat. Jadi kalau kita mau sehat, kita berkaitan kebanyakan dengan pola makan dan meningkatkan imun kita, menjaga supaya kita tidak mudah stres. Nah, apa itu asam lambung? Penyakit asam lambung atau gastroesophageal reflux disease. G, E, esophagus, reflux, R, D. Gastroesophageal reflux disease atau disingkat GERD. Itu adalah munculnya rasa terbakar di dada akibat asam lambung naik ke kerongkongan. Gejala penyakit ini sering diduga sebagai serangan jantung atau penyakit jantung koroner karena gejalanya hampir mirip dengan nyeri dada. Kalau kita lihat gambar di sini, saudara, ini lambung dan di bagian atas itu ada klep yang menutup secara otomatis supaya asam lambung itu tidak naik ke atas. Tetapi karena ada gangguan pada klep penutup itu, sehingga klep itu sering membuka atau bocor dan asam lambung naik ke atas. Nah, ini yang menyebabkan asam lambung itu menyebabkan rasa terbakar di dada akibat naiknya asam lambung itu.
bagaimana gejalanya? Gejalanya itu rasa seperti terbakar di dada atau disebut heartburn. Rasa terbakar di dada yang bertambah parah setelah makan atau saat berbaring. Membuat rasa sesak gitu ya di dada kita. Gejala ini dapat disertai dengan gangguan pencernaan lainnya seperti sakit tenggorokan, suara serak, jadi karena asam naik menyebabkan gangguan pada sakit tenggorokan, kemudian suaranya hilang atau serak, lalu sering ceguan atau bersendawa. Lalu berikutnya ada perasaan tidak nyaman di bagian tengah atau di bagian atas perut, dispepsia. Lalu bisa disertai dengan mah dan sesak nafas. Dan kemudian kadang-kadang batuk kering. Penyakit asam lambung juga timbulkan keluhan mulut terasa asam. Nah, ini gejala yang sering muncul. Seperti pertanyaan Pak Andreas Kristandey tadi kepada Pak Heru, apa sih bedanya dengan serangan jantung? Itu heartburn atau GERD, ini di sebelah kiri, ini masalahnya pada klep bagian atas lambung yang tidak bisa menutup dengan sempurna atau bocor. Yang ini heart attack. Nah, perbedaannya sifat nyerinya berbeda. Pada serangan jantung, nyeri dada terasa pada bagian kiri. Jadi kalau jantung, saudara lihat di bagian kiri dada saudara, yang menekan dan menjalar ke tangan kiri. Jadi sama-sama menyebabkan rasa terbakar di bagian dada. Kalau serangan jantung, itu yang nyeri bagian dada kiri yang menekan dan menjalar ke tangan kiri. Jadi bagian kiri ya saudara, kalau itu jantung. Nah, pada kasus GERD, terasa sensasi nyeri di ulu hati atau di bagian tengah ulu hati kita. Dan seperti terbakar, karena asalnya dari bawah, dari lambung, yang naik ke atas, jadi di bagian tengah. Ini biasanya gejala muncul yang GERD ketika membungkuk, jadi bungkuk kan, kemudian asam lambungnya itu lebih naik ke atas. Mengangkat benda-benda, berbaring, atau setelah makan. Sensasi asam di tenggorokan dan mulut. Jadi karena naik dari saluran pencernaan, kemudian sampai ke tenggorokan dan ke mulut. Jantung tidak seperti itu. Lalu perut terasa begah, nyeri perut atas dan mual. Rasanya enek gitu ya, mual, begah, besesek. Lalu kemudian seringkali disertai sendawa, mengeluarkan udara, lalu terasa perutnya kembung dan buang angin. Itu yang gejala GERD. Sementara serangan jantung itu nyeri atau rasa tidak nyaman di salah satu atau kedua lengan punggung, tadi di dada kiri ya. Lalu nafasnya pendek atau terengah-engah. Saya pernah ketemu seorang yang gemuk sekali, lalu kemudian saya menduga dia punya gangguan pada jantungnya. Jadi ketika dia jalan sedikit, dia ngomong, saudara, itu sudah nafasnya terengah-engah. Nah, untuk membantu mengatasi problem itu, berat badan diturunkan, lalu jantungnya itu dibantu supaya lebih sehat dan peredaran darahnya lebih lancar. Sumbatan di pembuluh-pembuluh darah harus dibersihkan. Lalu pada sakit serangan jantung, muncul keringat dingin, mual dan muntah. Ini mirip juga dengan tadi ya. Tapi ini disertai keringat dingin. Nah,
pada serangan jantung, nyeri dada, dapat disertai keluhan seperti sesak nafas, keringat dingin, atau rasa tercekik. Sementara pada GERD, keluhan penyerta berupa perut terasa begah, mual, dan bersendawa. Jadi cukup jelas ya, dada kiri, lalu kemudian terasa sesak nafas, keringat dingin, itu serangan jantung. Sementara GERD itu kita di bagian tengah, di ulu hati, lalu perut terasa begah, dan saluran pencernaan kita itu bermasalah di tenggorokan, dan di mulut terasa asam. Kalau jantung enggak. Nah, GERD juga seringkali disamakan dengan sakit MAH. Asam lambung dan MAH memang memiliki gejala yang mirip. Tapi kedua penyakit itu berbeda. Asam lambung adalah kondisi ketika asam yang diproduksi naik ke kerongkongan dan menyebabkan perasaan yang tidak nyaman dan dada terbakar, heartburn. Sementara MAH itu adalah ketika volume lapisan lendir tebal yang melindungi lambung mengalami penurunan. Jadi lapisan lendir yang dulunya tebal itu menipis sehingga asam pencernaan menggerogoti jaringan yang melapisi perut. Sakit MAH terjadi ketika lapisan perut mengalami luka. Dan kondisi ini diperburuk dengan asam lambung. Jadi kalau MAH, lendir yang melepus itu supaya enggak terjadi gesekan yang menimbulkan luka, ada lendir itu menipis, lalu kemudian terjadi luka di situ. Nah, ini akan semakin parah kalau disertai dengan GERD. Jadi dua penyakit itu sama-sama muncul. Asam lambung, ada luka pada dinding-dinding perut kita, lambung kita. Dua kondisi ini bisa menyebabkan komplikasi yang parah sampai meninggal seperti yang dialami teman saya tadi. Perbedaan GERD dengan MAH. Kalau GERD adalah kondisi naiknya asam lambung ke kerongkongan. Hal ini disebabkan karena katup atau tutup di bagian atas lambung itu tidak berfungsi optimal. Seseorang dikatakan menderita GERD bila kenaikan asam lambung terjadi sekitar 2 minggu sekali atau setidaknya 1 kali seminggu. Lebih sering berarti itu lebih parah kondisinya. Minimal 2 kali atau 1 kali seminggu. Itu kalau kita mengalami gejala ringan. Nah, sementara MAH atau gastritis itu sakit MAH, terjadi ketika lapisan pelindung yang ada di lambung itu mengalami radang atau bengkak. Peradangan ini terjadi akibat infeksi karena bakteri yang menyebabkan luka besar di lambung. Jadi ada luka. Kalau GERD itu bukan luka, saudara, tapi asam yang naik ke atas. Kalau ini MAH itu ada luka di dinding lambung kita dan kemudian disertai asam lambung menyebabkan nyeri yang luar biasa. Jadi jelas ya perbedaannya antara GERD dengan jantung, lalu GERD dengan MAH atau gastritis. Perbedaan lain, saudara. GERD itu penyakit saluran cerna bagian atas yang terjadi karena asam lambung itu derajat keasamannya naik, yang tinggi naik ke kerongkongan. Gejala GERD atau sakit MAH hampir mirip, yaitu nyeri pada ulu hati bagian tengah tadi,
dada kita mual dan muntah. MAH secara medis disebut gastritis, itu karena radang, iritasi, atau erosi yang terjadi pada lapisan lambung. Kondisi ini dapat terjadi tiba-tiba atau kronis. Akut atau kronis. Yang satu karena luka, yang satu karena klepnya tidak menutup dengan rapat sehingga gas asam naik ke atas. Sampai sini ada yang mau bertanya? Saya harap cukup jelas ya perbedaan GERD dengan jantung dan GERD dengan MAH. Nah, perbedaan lain. Penderita MAH merasa mual, ingin muntah, begah, atau kembung. Kehilangan selera makan, kadang muntah, darah kehitaman seperti biji kopi. Lalu penderita GERD sering merasakan dadanya seperti terbakar. Adanya rasa asam di mulut, bau mulut, nyeri dada, kesulitan menelan, hingga sesak nafas. Sementara MAH berhubungan dengan iritasi yang terjadi pada dinding lambung. GERD dipicu oleh terganggunya fungsi otot di kerongkongan yang dinamakan sphincter esofagus atau klep yang memungkinkan makanan masuk ke lambung, itu makanan masuk itu membuka, kemudian menutup lagi dan kemudian makanan diolah. Nah, ketika tidak ada makanan itu akan nutup supaya asam lambung tidak naik ke atas. Saluran pencernaan memiliki pintu masuk ke perut berupa katup. Katup tersebut berupa cincin otot yang disebut sphincter. Asam lambung naik ke kerongkongan atau reflux ketika otot kerongkongan bagian bawah itu melemah. Otot bagian bawah ini seharusnya berkontraksi dan menutup saluran ke kerongkongan setelah makanan turun ke lambung. Bila ototnya melemah, kerongkongan tetap terbuka dan asam lambung naik ke kerongkongan lagi atau reflux naik ke atas. Nah, ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit ikutan, saudara. Jadi bisa menyebabkan sakit pada tenggorokan, infeksi, suaranya serak, sehingga dokter sering menduga, wah ini sakit pada kerongkongannya. Jadi yang dikasih antibiotik atau obat itu kerongkongannya, saudara. Padahal penyebabnya di bawah, di bagian lambungnya. Seperti dialami anak teman saya, dia sakit pada lehernya itu, pada kerongkongan, ada iritasi di situ dan sama dokter diobati di bagian situ terus, diberi antibiotik 1 dosis tidak sembuh, kasih lagi dosis kedua tidak sembuh. Akhirnya ada satu teman menyarankan coba dibawa ke rumah sakit di Surabaya. Dibawa ke sana, dokter di sana mengatakan itu penyebabnya karena asam lambung. Kalau asam lambungnya diobati, sakit pada kerongkongannya akan sembuh dengan sendirinya. Jadi akhirnya terapinya dialihkan pada bagian GERD-nya tadi, lambung. Dan setelah dibantu produk dari kita juga, aloe vera dan kolostrum, akhirnya anak teman itu sembuh dari gangguan itu. Nah, seringkali juga asam naik ke atas, menyebabkan rasa terbakar di dada, dan orang merasa, wah ini sakit jantung ini. Atau sakit jantung sering dikira, wah ini asam lambung. Jadi harus kita bedakan gejalanya seperti yang penjelasan di atas tadi. Kondisi ini lebih berisiko pada orang yang lanjut usia, orang yang obesitas, perokok, dan wanita hamil. Pemicunya, saudara. Kalau saudara sering makan terlalu dekat dengan waktu tidur, misalnya saudara tidur jam 9, jam 8 malam saudara
masih makan, lalu tidak lama kemudian saudara tidur, atau saudara makan jam 1, kemudian jam 2 atau setengah 2 saudara tidur siang. Itu bisa memicu gangguan GERD ini. Lalu pemicu berikutnya sering berbaring atau tidur setelah makan. Ketika kita tiduran, itu asam lambung lebih mudah naik ke atas. Nah, pemicu berikut makan makanan tertentu yang kecut-kecut dan pedas-pedas, seperti jeruk, tomat, coklat, mint, sambal, dan makanan pedas lainnya, merica, dan sebagainya. Jadi, untuk menghindari MAH atau GERD, hindari makanan pedas dan makanan yang kecut-kecut, saudara. Ini bahkan nggak kecut ya, coklat, itu pun bisa menyebabkan iritasi. Jadi jeruk, tomat, coklat, sambal. Selain itu minuman seperti teh, kopi, soda yang banyak mengandung gas, alkohol, itu juga menjadi pemicu sakit GERD. Jadi minuman-minuman tertentu itu juga memicu munculnya gangguan GERD itu seperti teh, kopi, soda, dan alkohol. Lalu merokok itu juga menyebabkan sakit GERD ini bertambah parah. Selain itu ada kadang-kadang efek samping obat-obatan. Ada obat-obat tertentu yang memicu sakit MAH, termasuk obat untuk virus COVID-19 ini, saudara. Ketika seseorang sakit terkena COVID, dia diberi obat-obatan dan kadang-kadang obat itu menyebabkan iritasi pada lambung, menyebabkan gangguan seperti GERD itu. Jadi obat-obatan tertentu itu bisa menimbulkan efek sampingan. Nah, komplikasinya penanganan penyakit asam lambung yang tidak tuntas dapat menimbulkan komplikasi berupa radang pada saluran kerongkongan, seperti anak teman saya tadi. Sakitnya di lambung nggak ketahuan dan dibiarkan cukup lama, akhirnya asamnya itu mengganggu kerongkongannya, menyebabkan iritasi dan radang. Radang tersebut menyebabkan munculnya luka hingga jarungan parut di kerongkongan, sehingga penderita jadi sulit menelan. Nah, kondisi ini dapat memicu terjadinya esofagus Barrett, yaitu penyakit yang berisiko menimbulkan kanker esofagus. Jadi ternyata dari GERD bisa merambat menjadi penyakit pada bagian kerongkongan kita, saluran kerongkongan, dan kemudian bisa menyebabkan kanker. Cara praktis untuk mengurangi gangguan asam lambung. Pertama, baik GERD maupun MAH, jangan makan terlalu banyak. Makan secukupnya, saudara. Jadi kita makannya sedikit-sedikit, tapi lebih bagus sering. Kalau orang lain makan 3 kali, tapi banyak, saudara yang punya gangguan pada lambung saudara, entah itu GERD atau MAH, saudara makannya sedikit saja, nggak usah terlalu kenyang, supaya lambung jangan terlalu penuh. Kalau terlalu penuh, mendesak asam, asamnya naik ke atas. Jadi secukupnya, tapi sering, mungkin 4-5 kali sehari. Yang kedua, kurangi berat badan. Berat badan menyebabkan risiko reflux karena lemak perut sering menekan otot esofagus bagian bawah. Jadi biasanya orang yang obesitas itu perutnya juga banyak lemaknya, lalu lemak itu menekan lambungnya, menekan otot esofagus,
Sehingga asam lambung bocor karena ditekan kan, bocor dan asam itu naik ke atas. Jadi kalau saudara menderita GERD dan kelebihan berat badan, salah satu cara untuk mengatasi gangguan itu, saudara disiplin mengurangi berat badan. Lalu ikuti diet rendah kalori, rendah karbohidrat. Terlalu banyak karbohidrat yang tidak tercerna membuat Anda mengeluarkan gas dan kembung. Nah, karbo itu ada di banyak makanan kita, saudara. Orang seringkali berpikir karbohidrat itu cuma nasi. Tapi bukan hanya nasi, saudara. Karbo itu ada di mana-mana. Yang pertama ada di makanan kita seperti mie. Mie goreng, mie kuah, Indomie, saudara. Semua yang berbau mie itu mengandung karbohidrat. Lalu roti-rotian, snack-snack, saudara, makanan kering, itu juga banyak mengandung karbo yang tersembunyi. Jadi kalau saudara katakan, saya nggak makan nasi, tapi saudara makan roti yang banyak, itu juga saudara mengkonsumsi karbo yang berlebihan. Lalu juga ada di soft drink, ketika saudara minum minuman soft drink, itu 1 gelas ada 6 sendok makan gula, saudara, karbohidrat di dalamnya. Jadi itu akan menyebabkan gangguan pada GERD, saudara. Lalu apalagi, saudara? Ada di minuman yang ada gula-gula buatannya, pewarna buatan. Jadi minuman macam-macam yang enak-enak tapi ada gula yang tersembunyi, itu harus dikurangi karena itu akan menyebabkan sakit GERD kita bertambah parah sehingga membuat kita lebih sering bersendawa. Jadi tadi dianjurkan jangan minum soft drink dan alkohol terlalu banyak. Yang keempat, batasi alkohol karena ini memperparah asam lambung. Lalu jangan minum kopi berlebihan meskipun hobi. Kopi, saudara minum sedikit aja. Pokoknya tombo pingin. Saudara kepingin, boleh minum sedikit aja. Karena kalau terlalu banyak, itu bisa membantu meningkatkan risiko reflux atau naiknya asam lambung dan melemahkan otot esofagus bawah. Lalu juga hindari bawang merah atau bawang bombay. Ternyata banyak makanan minuman yang menjadi pemicu, saudara. Jadi kita kalau mau mengatasi gangguan itu harus cukup cermat, cukup teliti, melihat makanan dan minuman kita. Studi menunjukkan bahwa makan bawang merah atau bawang bombay mentah dapat meningkatkan heartburn, rasa terbakar di dada, reflux, dan bersendawa. Lalu, kalau kebiasaan yang penting lagi, kita harus meninggikan bantal atau sandaran kepala. Posisi kepala sedikit lebih tinggi dari perut kita. Supaya lambung itu jangan mengeluarkan asam ke atas. Tinggikan bantal atau sandaran kepala. Sedikit lebih tinggi. Lalu jangan makan minimal 2 atau 3 jam sebelum tidur. Jangan terlalu dekat dengan waktu tidur. Lalu yang penting lagi, jangan tidur menghadap sisi kanan. Saat Anda berbarang miring ke kanan, asam lambung menutupi otot esofagus bagian bawah. Jadi meningkatkan risiko asam bocor. Jangan minum es jeruk dan minuman yang mengandung soda. Penanganannya bagaimana, saudara?
dapat diatasi dengan mengubah perilaku sehari-hari seperti menurunkan berat badan, tidak langsung tiduran setelah makan, berhenti merokok, lalu berhenti minum-minum soda dan alkohol, soft drink. Dokter gastroenterologi juga dapat memberikan obat-obatan untuk mengatasi asam lambung dan MAH. Jadi kalau saudara datang ke dokter penyakit dalam, itu akan diberi obat untuk mengurangi gangguan pada lambung saudara. Tapi itu tidak mengobati klepnya, tidak mengobati luka pada lapisan perut saudara. Cuma meredakan rasa besesek itu saudara, rasa mual. Obat yang diberikan adalah obat yang menetralisir asam lambung, menurunkan produksi asam lambung, dan mempercepat pengosongan lambung, tapi tidak memperbaiki klep yang menyebabkan asam lambung tadi dan tidak menyebabkan luka pada dinding lambung itu yang menyebabkan MAH. Jika cara tersebut belum dapat mengatasi, operasi dapat dilakukan. Nah, ini produk-produk yang bisa membantu kita untuk mengobati akar masalah. Bukan hanya mengobati gejalanya, bukan hanya menurunkan produksi asam atau menetralisir asam, tapi bisa mengobati akar masalahnya, saudara. Bagi saudara yang sakit GERD, itu klepnya bermasalah karena asam lambung berlebih. Nah, dengan minum aloe vera, itu bisa menyeimbangkan asam dengan basa, sehingga produksi asam tidak berlebihan. Bagi Anda yang sakit MAH, aloe vera ini berguna untuk menutup luka. Saudara lihat kalau lidah buaya itu dipotong, dia langsung otomatis menutup luka pada potongan itu. Jadi sifat lidah buaya itu menutup luka dan mengobati luka kita. Jadi ini sangat bagus baik untuk GERD maupun untuk MAH. Nah, kelebihannya saudara, aloe vera produksi New Image dari New Zealand ini 98,8% murni. Jadi justru ini mempertahankan kemurniannya dan tidak banyak ditambah air. Banyak sekali aloe vera yang berada di pasar, itu dicairkan, ditambah air, supaya harganya murah, saudara. Aloe vera dari New Image New Zealand ini, saudara, mempertahankan 98,8% murni. Sehingga ini betul-betul kualitasnya sangat bagus. Yang kedua, aloe vera sendiri itu rasanya seringkali kurang enak. Agak sengir. Tetapi aloe vera ini diberi madu manuka atau madu yang terbaik. Sehingga menyebabkan rasanya lebih enak. Saudara bisa bandingkan dengan aloe vera dari perusahaan lain, saudara merasakan perbedaannya, rasanya jauh lebih enak, saudara. Lalu ini dari bahan pilihan. Jenisnya adalah aloe vera barbadensis yang ditanam di Australia, di Queensland, secara hidroponik yang bebas dari pestisida. Bahannya pilihan. Tingkat kemurnian tinggi, rasanya enak karena ditambah madu manuka. Nah, pakar-pakar medis, saudara, mengatakan aloe vera adalah obat terampuh yang pernah dikenal umat manusia. Larry ND. Dia mengatakan, I believe the 21st century will confirm aloe vera to be the greatest medicine mankind has ever known. Saya percaya abad 21 akan meneguhkan
aloe vera sebagai obat terampuh yang pernah dikenal umat manusia. Ini bisa menolong kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, saudara. Beberapa jurnal medis berbicara tentang manfaat aloe vera. Misalnya, ini saudara, Prescription for Herbal Healing menyatakan bahwa jus lidah buaya dapat menyembuhkan MAH. Hal ini membuat para peneliti merekomendasikan lidah buaya untuk obat anti MAH, mengobati luka-luka pada dinding lambung. Lalu Journal of the American Osteopathic Society melaporkan bahwa efektivitas lidah buaya sebagai penyembuh tukak lambung atau sakit MAH disebabkan karena kemampuannya untuk merangsang pelepasan pepsin atau enzim lambung yang mendukung sistem pencernaan. Jadi untuk sakit MAH sangat bagus. Lalu Dr. James L. Buck, penulis buku Prescription for Natural Cures, itu menyarankan untuk minum 1/4 cangkir. Jadi bukan hanya 1 tutup, tapi dikatakan 1/4 cangkir, mungkin 50 cc, saudara. Kalau 1 cangkir 200 cc, ini 1/4-nya lidah buaya 3 kali sehari dan bisa membantu menyembuhkan MAH. Ini manfaat aloe vera, saudara, memperbaiki kulit kita, lalu menguatkan akar rambut, mengontrol diabetes supaya tetap stabil kadar gulanya, memperbaiki pencernaan kita, baik saudara sering diare atau sembelit, saudara, aloe vera ini bisa membantu menormalkan dan menyehatkan pencernaan kita. Lalu bisa membantu penurunan berat badan. Ajaib, saudara. Ketika kita minum aloe vera bersama dengan program diet, ini membantu mempercepat penurunan berat badan. Karena memperbaiki sistem pencernaan kita. Dan ini kaya dengan antioksidan. Di dalamnya banyak sekali zat yang sangat bermanfaat, antioksidan yang ampuh, saudara. Yang membantu menetralisir radikal bebas atau benda-benda asing yang berusaha menerobos tubuh kita. Lalu aloe vera juga berfungsi sebagai detox atau membuang racun-racun keluar dari tubuh kita. Kalau saudara mengalami susah buang air besar, ini melakukan detox dengan melancarkan BAB sehingga racun-racun bisa dikeluarkan dari tubuh kita. Kalau saudara punya masalah dengan ginjal saudara atau kantung kemih saudara sehingga susah kencingnya, aloe vera bisa membersihkan saluran kencing, melakukan detox sehingga menurunkan kreatinin dan urium saudara. Jadi aloe vera ini memang betul-betul produk alami yang ajaib sekali sehingga dikatakan sebagai miracle drink atau minuman yang ajaib yang disediakan Tuhan bagi kita, saudara. Satu tanaman dengan 1001 macam khasiat kesembuhan dari ujung kepala kita, memperkuat akar rambut, memperbaiki kulit kita, membantu kalau kita punya gangguan pada pita suara, kemudian bisa membersihkan saluran paru-paru kita. Kalau ada infeksi itu bisa mempercepat kesembuhan dari infeksi. Jadi ini bagus juga untuk penderita COVID-19, saudara, yang diserang lambungnya dan paru-parunya. Minum aloe vera bagus untuk lambung, paru-paru, sehingga membantu mempercepat proses kesembuhan. Ini disebut minuman ajaib karena unsur kesembuhan dalam gelnya yang luar biasa.
Ini berbagai khasiatnya, anestesi mengurangi rasa sakit, antibiotik menghalangi pertumbuhan bakteri, antihistamin atau mencegah alergi. Kalau saudara punya alergi debu, alergi dingin, alergi makanan, coba minum aloe vera yang punya khasiat antihistamin atau mencegah alergi. Aloe vera juga punya khasiat anti radang, anti pruritik atau mengurangi gatal, lalu deodoran atau menghilangkan bau badan, menormalkan fungsi tubuh atau body normalizer karena menyeimbangkan asam dengan basa. Jadi untuk penderita GERD ini sangat bagus karena menormalkan asam dan basa. Lalu juga khasiatnya melegakan membran yang iritasi, menghancurkan bakteri, melancarkan kencing atau diuretik, lalu untuk menghilangkan sel kulit mati dan melancarkan peredaran darah. Itu produk pertama yang membantu kita mengatasi GERD dan MAH. Produk kedua, saudara, itu adalah kolostrum. Ada 3 bentuk, kapsul, tablet isap seperti permen yang enak rasanya, dan bentuk susu. Jadi bubuk susu yang kemudian dicampur air, di-shake supaya tercampur rata dan kita minum. Nah, apa kelebihan kolostrum ini sehingga bisa membantu kita mengatasi MAH atau GERD? Pertama, dia mengandung imunoglobulin yang tinggi. Itu meningkatkan kekebalan kita. 70 kali lebih tinggi dari ASI. Lalu mengandung probiotik atau bakteri positif. Probiotik atau bakteri positif ini membantu menyehatkan usus kita, menyehatkan pencernaan kita, sehingga flora di usus kita berkembang dengan sehat. Dan kalau pencernaan kita sehat, itu adalah sumber kesehatan secara menyeluruh buat kita. Karena 90% penyakit itu muncul di bagian usus kita. Kalau usus bermasalah, maka itu akan menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan kita karena makanan dan gizi diolah di perut kita. Makanya kita perlu kolostrum untuk memasukkan bakteri positif, bakteri baik untuk menyehatkan pencernaan kita. Nah, ini juga kolostrum mengandung faktor pertumbuhan untuk mengganti sel-sel yang rusak, entah klep yang bermasalah tadi atau lapisan mukus di dinding perut yang menyebabkan sakit MAH, itu sel-selnya bisa diperbaiki oleh kolostrum ini. Yang berikutnya, kolostrum istimewa karena mengandung kalsium yang tinggi untuk mencegah pengeroposan tulang. Jadi kalau saudara punya masalah di sendi-sendi, di tulang-tulang, kolostrum ini sangat bagus. Kalau pinggang kita, punggung kita sering bermasalah, nyeri-nyeri, sakit-sakit, coba minum kolostrum ini. Segala keluhan itu nanti bisa teratasi karena di dalam kolostrum ada kalsium. Sekali minum 1000 mg. Nah, istilah probiotik itu berasal dari bahasa Yunani, kata pro artinya mempromosikan, biotik artinya kehidupan. Probiotik mempromosikan kehidupan. Ini awalnya dipopulerkan oleh bapak probiotik yaitu Eli Metchnikoff. Suatu kali dia membantu masyarakat di Bulgaria di lingkungan yang kumuh dengan memberikan produk yang membantu menyehatkan usus penduduk di sana. Dia memberikan susu asam yang mengandung probiotik. Ternyata orang-orang itu jadi sehat
dan bisa berumur panjang. Ususnya menjadi sehat, kemudian gangguan kesehatan berkurang, usianya jadi panjang. Para peneliti melaporkan dalam American Journal of Clinical Nutrition, mengkonsumsi yogurt yang mengandung bakteri baik, yaitu Lactobacillus dan Bifidobacterium, ini bisa membantu menurunkan jumlah kuman bakteri penyebab penyakit lambung atau boro usus. Jadi seringkali sakit mah itu karena bakteri Helicobacter pylori. Nah, dengan minum kolostrum, saudara, ini bisa membantu meningkatkan pasukan untuk membunuh bakteri-bakteri jahat itu. Jadi bakteri baik berperang dengan bakteri jahat yang menyebabkan luka-luka pada lambung kita. Nah, kolostrum itu mengandung Lactobacillus dan Bifidobacterium, bakteri baik yang membantu pasukan dalam pencernaan kita, usus dan lambung, untuk memerangi bakteri jahat yang menyebabkan luka-luka pada pencernaan kita, yang menyebabkan borok pada lambung. Satu kali minum kolostrum, kita memasukkan pasukan probiotik untuk membentengi kesehatan kita 1 miliar. Ini mengandung bahan-bahan aktif yang menyehatkan kita semua. Jadi ada 2 produk yang bisa membantu kita terbebas dari asam lambung dan dari sakit mah, yaitu aloe vera drink yang dikatakan minuman ajaib atau miracle drink, dan kolostrum yang dia sebut superfood, makanan super dengan khasiat yang luar biasa. Sebelum kita minum ASI, Tuhan menciptakan cairan pra-ASI 3 hari sampai 5 hari pertama sebelum ASI keluar yang namanya kolostrum. Nah, kolostrum diciptakan Tuhan sebelum ASI karena di dalamnya ada kandungan gizi yang luar biasa yang bisa mewariskan kekebalan tubuh dari ibu kita kepada anak-anaknya. Nah, kalau kita sudah dewasa, kita bisa menggantikan itu dengan kolostrum mamalia, entah itu kambing atau domba atau rusa, atau yang paling banyak dan paling baik adalah kolostrum sapi yang dipertahankan kemurniannya, seperti kolostrum yang ada pada perusahaan New Image International ini. Jadi 2 produk ini bisa membantu kita mengobati akar masalahnya, penyebab yang menyebabkan GERD maupun MAH. Sehingga saudara bukan hanya gejalanya saja, bukan hanya di permukaannya saja yang diobati, tetapi penyebab penyakit itu. Sehingga ini akan menyebabkan kesembuhan yang lebih permanen dan jangka panjang. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan saya kembalikan kepada Pak Heru. Ya, sekarang terbuka ruang tanya jawab. Udah cukup jelas atau ada permasalahan yang pernah dihadapi, silakan bertanya jawab, tanya jawab. Silakan langsung bicara atau kasih kode tangan juga boleh, tapi lebih baik sih langsung bicara. Ya, malam. Silakan Bu Elevantina. Iya, Bu. Iya, saya mau tanyakan mengenai aloe vera drink tadi 1/4 gelas itu pakai air kan enggak itu nanti waktu minumnya? Iya, tambah air dikit, Bu. Oh ya, makasih. Karena air itu membantu enzim-enzim yang ada di aloe vera supaya diaktifkan. Oh, itu 1 hari jadi, berapa kali ya bagusnya untuk mah? Tadi
mengatakan 3 kali. Kalau kita kondisinya cukup parah gitu ya, asam lambung atau GERD yang kita alami. Oh ya, oh ya, makasih malam. Ya, sama-sama. Kalau 50 cc itu 2 tutup botol aloe vera tadi. Dicampur air sedikit. Belum. Silakan Pak Joni nyelesaikan dulu. Sudah Pak Heru. Sudah. Ini ada lagi Bu Leni. Ya, silakan. Terima kasih waktunya. Saya berapa hari ini ngalamin nyeri dada sampai nggak bisa tidur dan sampai pagi hari, terus sering-sering muncul gitu, makin hari makin sering. Saya pikir pertama apa karena COVID, tapi nggak ada gejala pilek, terus atau jantung, tapi tempatnya kok di tengah, terus GERD saya juga nggak ada masalah mah. Tapi dari gejalanya yang tadi diinformasikan, sesaknya nyeri, bukan sesak, nyerinya di tengah, tapi semua beberapa teman bilang itu GERD gitu loh. Jadi saya bingung juga kalau untuk kondisi misalnya tanda-tanda GERD tadi, mulutnya bau asam, perut kembung, itu saya nggak ngalami. Tapi makanan-makanan yang menyebabkan GERD beberapa hari ini memang saya makan, terutama mie sama kopi. Kira-kira apa itu ya? Sakitnya itu loh, saya nggak tahu sih. Apa mungkin itu benar GERD gitu? Oke, terima kasih. Iya, jadi kadang-kadang masih belum selesai, Bu. Sudah Pak Joni. Silakan lanjutkan, Bu. Oh iya, jadi memang antara GERD dengan sakit jantung tadi kan mirip gitu ya. Tapi kita bisa membedakan kalau nyerinya itu atau rasa terbakar di bagian kiri dada itu sakit jantung, tapi kalau di ulu hati itu adalah GERD. Nah, kadang-kadang kita tidak merasa mengalami GERD, tapi kalau mengalami seperti yang dihadapi Bu Leni tadi, kemungkinan besar itu GERD. Karena makan makanan yang kecut atau pedas atau banyak alkohol, banyak gas itu ya. Itu pemicunya untuk menambah sakit itu parah. Nah, pada waktu sakit itu masih ringan, masih jarang-jarang muncul, memang kita merasa baik-baik saja. Tetapi ketika itu dibiarkan, nanti makin lama makin sering, seminggu sekali muncul, seminggu 2 kali muncul gitu ya, sehingga itu menimbulkan tidak nyaman gitu karena terlalu sering mengganggu kita, dan itu bisa menyebabkan banyak gangguan lain. Jadi sebaiknya coba diberi aloe vera dan kolostrum tadi, Bu. Ini bukan obat, ini adalah produk herbal dan makanan super dari kolostrum mamalia, kolostrum sapi, yang membantu memperbaiki sel-sel dan cara kerja organ tubuh kita. Baik itu MAH, baik itu GERD, itu bisa diatasi dengan 2 produk ini. Ada yang angkat tangan lagi? Bu Leni, sudah cukup jelas? Iya, cukup jelas. Kalau GERD itu belum tentu MAH ya. Tadi dijelaskan belum tentu karena MAH kan. Iya, belum tentu. Iya, kalau sakit MAH itu ada luka-luka di dinding lambung karena ada penipisan. Kalau GERD yang bermasalah pada klep bagian atas karena tidak menutup dengan sempurna. Sehingga kalau makanan masuk dia buka, tapi kemudian nggak nutup lagi sehingga asamnya naik ke atas. Harusnya tuh buka nutup, ketika makanan masuk dia buka,
makanan sudah di dalam, dia nutup supaya asam lambung tidak naik. Nah, gangguan pada klep inilah yang menyebabkan sakit GERD tadi. Naiknya asam lambung atau reflux. Hubungan untuk aloe vera sama kolostrum itu dari sisi katuknya membantunya gimana prosesnya? Jadi tadi sudah saya jelaskan, tapi mungkin pas nggak mendengarkan ya. Nah, yang aloe vera itu menetralisir, menyeimbangkan asam dengan basa. Kita mengalami masalah dengan GERD karena kandungan asam terlalu tinggi. Kemudian asam itu naik ke atas berupa gas. Nah, tetapi dengan minum aloe vera, maka kandungan asam dengan basa menjadi seimbang sehingga tidak menimbulkan masalah. Lalu bagi yang sakit MAH atau ada luka-luka pada dinding perut, itu bisa menyembuhkan luka-lukanya. Sehingga kemudian akar masalah yang menyebabkan MAH itu bisa teratasi karena lukanya sembuh. Lalu yang kolostrum itu mengandung probiotik atau bakteri baik yang membantu menyehatkan usus dan pencernaan kita, termasuk lambung kita. Jadi tadi sakit MAH itu karena ada bakteri yang jahat. Saya munculkan lagi ya. Bakteri jahat bentar. Nah, orang yang sakit MAH itu biasanya karena Helicobacter pylori gitu ya, mengalami bakteri yang jahat pada lambungnya yang menyebabkan kerusakan pada lendir atau mukus lambung sehingga timbul borok, luka-luka. Ketika kita minum kolostrum, kita memasukkan bakteri baik. Lawannya negatif dilawan dengan positif. Lactobacillus dan Bifidobacterium. Nah, bakteri baik ini memerangi bakteri jahat, menetralisir, dan kemudian memperbaiki sel-sel yang rusak itu selapis demi selapis. Selapis demi selapis. Sehingga akhirnya luka lambung itu sembuh. Jadi itu yang dikerjakan oleh dua produk ini untuk membantu sakit MAH maupun GERD kita. Nah, bagi yang klepnya bermasalah, itu juga klep itu bisa dibantu dengan aloe vera karena fungsi aloe vera itu sebagai body normalizer atau satu bahan yang bisa menormalkan fungsi tubuh kita, membantu memperbaiki organ-organ tubuh yang bermasalah seperti gerakan peristaltik di usus yang bermasalah, kemudian lambung yang bermasalah atau klep pada ujung lambung yang bermasalah. Nah, kolostrum juga memperbaiki sel-sel kita yang bermasalah karena mengandung growth factor atau faktor pertumbuhan. Faktor pertumbuhan ini sangat dominan ketika kita masih anak-anak dan remaja. Sehingga kalau kita luka atau sakit, kita bisa cepat sembuh ketika masih anak-anak dan masih remaja. Tetapi umur 20-an, 30-an, growth factor itu menurun jumlahnya. Sehingga perlu ditambah dari luar supaya mempercepat proses kesembuhan. Nah, growth factor itu ada di kolostrum itu. Salah satunya untuk membantu kesembuhan pada kelainan klep di lambung kita tadi. Jadi cukup jelas ya Bu Leni? Iya, cukup jelas. Dan itu ternyata membantu juga untuk gerakan peristatik ya Pak ya? Iya. Karena saya ada masalah dengan itu.
Iya, Oke, terima jadi kasih. itu kemungkinan, Terima kasih Bu. banyak. Jadi Iya. itu berkaitan sehingga menyebabkan tadi gangguan pada saluran Ya, klepnya itu, itu juga ya. Iya. Coba dua produk ini, Bu. Oh, ini produknya nggak jadi satu, kolostrum sama Oh, beda, aloe vera. dua macam berbeda. Oh, oke. Nanti bisa ditanyakan lagi boleh untuk produknya atau Boleh di sini? nanti bisa tanya pada admin ya. Kalau ini Oke, tentang terima kasih. ya tentang keluhan yang dialami dulu. Ini tadi Ya. ada yang angkat tangan lagi. Ya, saya Pak Joni. Selamat malam. Oh iya, Ibu Risnoni. iya Bu. Ya, terima kasih. Puji Tuhan boleh jumpa di ruang Zoom ini. Dan kebetulan saya melihat materi pada malam hari ini berkenaan dengan keadaan saya di sini, keluarga. Mungkin Pak Joni masih ingat beberapa minggu yang lalu kita pernah chat pribadi mengenai keadaan ibu saya. Jadi dari beberapa hari setelah kita chat, setelah kami periksa di Prodia, ternyata mama saya semakin parah. Oleh karena itu, saya bawa di rumah sakit, dirawat di sana. Nah, sekarang di rumah, tapi masih kontrol dan mendapatkan konsumsi obat dari rumah sakit. Nah, karena itu saya belum berani melanjutkan apa yang ada di chat pribadi itu untuk mengambil produk yang ditawarkan oleh Pak Joni. Nah, kalau saya lihat ibu saya perkembangannya mungkin livernya itu sudah membaik, tetapi kemudian sekarang ini suaranya serak, beberapa hari sembelit, susah buang air besar. Tapi kalau yang buang air kecil lancar, karena lalu itu di hasil USG ada batu ginjal. Tapi sekarang buang air kecilnya lancar. Hanya yang jadi persoalan sekarang susah makan, suara serak, dan sembelit. Nah, yang saya sangat jelas apa yang Pak Joni tadi sudah jelaskan tentang penyebab dan produk yang mungkin bisa kita ambil untuk penyembuhan itu. Cuma saya tanya dulu apakah memang sembelit itu memang pengaruh dari GERD itu, Pak. Seperti Bapak sampaikan tadi, suara serak karena ada iritasi dari lambung yang mungkin buka tutupnya tidak lagi berfungsi kan. Nah, yang kedua pertanyaan saya, bolehkah sambil mengkonsumsi obat dokter, kita juga mengambil produk dari yang Bapak Joni tawarkan? Itu saja Pak, terima kasih. Iya, kalau sembelit itu berbeda kasus. Kalau yang GERD itu dari lambung naik ke atas, jadi masalahnya ke atas ya Bu. Bisa menyebabkan gangguan pada jantung dan pada kerongkongan. Kalau sembelit di bagian bawah, karena itu nanti topik sendiri, ada nanti topiknya, sudah dijadwal sama Pak Heru, itu karena kurang serat, kurang sayur, kurang buah-buahan, lalu kemudian kurang air. Jadi kalau kita kurang banyak makan serat, yang ada di sayur dan buah-buahan, atau pada biji-bijian, havermut dan sebagainya, itu bisa mengalami sembelit atau susah ke belakang. Lalu kurang minum juga menyebabkan orang susah ke belakang. Nah, coba Ibu kalau susah ke belakang, memang harus dikasih makanan yang berserat dan air cukup gitu ya.
Tapi kalau kondisi sakit sekarang memang agak susah karena nafsu makan juga hilang kan. Iya, gini Pak, kita sebagai keluarga sudah berusaha untuk memberi makan sayur-sayuran, air juga, makan harus sekian kali dalam sehari karena makan sedikit-sedikit, kita tidak bisa makan langsung satu kali banyak. Hanya itu yang memang masih menjadi kendala di sini, susah makan yang seperti yang kita sampaikan tadi. Kalau buah mungkin pepaya berapa kita kasih 5 iris, cuma 3 iris saja yang bisa dimakan. Sayur-sayur juga cuma sedikit yang bisa dimakan. Kacang-kacangan seperti kacang hijau atau yang sejenisnya itu masih susah untuk diterima. Kalau terlalu banyak makan, paling dia mual muntah gitu. Iya, jadi justru dalam kondisi seperti itu, ibu sangat butuh tambahan gizi dari produk kita ini, Bu. Aloe vera itu untuk membantu menormalkan gangguan pada pencernaannya, entah sembelit tadi, atau sakit pada GERD-nya gitu ya. Lalu pada saluran kencing ya, itu bisa dibantu dengan minum aloe vera. Dan ini bukan obat, ini kan kayak nutrisi yang terbaik gitu ya, dari alam, yang disediakan alam. Jadi nggak kontradiksi dengan obat. Lalu selain itu juga kolostrum itu adalah makanan super yang bisa membantu meningkatkan kesehatan dan mempercepat pemulihan sakit, Bu. Ada satu ibu di Jogja dirawat di Rumah Sakit Sarjito karena kanker paru-paru stadium 4. Ibu itu sudah 77 tahun. Lalu karena stadium 4, dokter sudah mengatakan bahwa ibu itu paling bisa bertahan 3 bulan. Karena udah nyebar kankernya kan, dan tidak bisa makan, karena setiap kali makan muntah. Sehingga tubuhnya sudah kurus kering, dan kemudian tidak bisa makan lagi, makan muntah, rambutnya rontok ya. Lalu ada besannya dia datang dan memberitahu coba minum kolostrum, dan dia ambil yang bubuk susu. Karena itu makanan lengkap ya. Dan ibu itu minum kolostrum yang bubuk susu sehari 3 kali. Dia minum sekali bisa masuk, nggak muntah, dan kondisi tubuhnya lebih sehat, lebih kuat. Jadi dia minum lagi sehari 3 kali. 5 hari dia diizinkan pulang dari rumah sakit dan kondisinya semakin membaik. Berat badannya pulih, lalu rasa mual, gangguan macam-macam hilang semua. Rambut yang rontok tumbuh lagi jadi kuat lagi, dan sampai 2 tahun saya mampir ke rumahnya, ibu itu masih sehat meskipun kanker belum hilang ya Bu. Tapi ketika diperiksa sel kankernya turun drastis sekali. Jadi ibu itu jauh lebih sehat dan hidup lebih lama dari yang diprediksi oleh dokter. Dulunya diprediksi cuma mampu bertahan 3 bulan, sudah 2 tahun masih sehat, aktivitas normal sehari-hari, dan anaknya menceritakan kepada saya ibunya tuh sehat sekali gitu ya. Jadi ini diberikan kepada ibu yang sakit nggak masalah. Cukup banyak dokter-dokter dan perawat yang membantu memberikan makanan tambahan ini, makanan super atau minuman super di luar pengobatan dokter itu. Karena obat itu mengobati gejala, makanan ini dengan minuman ini mengobati penyebab atau akar masalahnya. Jadi dua-duanya bekerja sama, hasilnya lebih maksimal. Ya, terima Tidak kasih ada banyak. efek sampingan. Ya. Ya, nanti kita chat pribadi. Iya, Selamat Bu. malam. Ya. Iya, Bu. Ada yang bertanya lagi?
silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung, boleh juga chatting kasih kode tangan terangkat. Tapi kalau ini nggak ada yang bertanya ya langsung aja. Silakan siapa yang masih punya permasalahan dengan masalah GERD. Itu Bulina, ada satu. ya. Ya, Bulina. Setelah Bulina siapa lagi? Pak Handoyo, Pak Leong? Pak Hengki mau Pak bertanya. Hengki, oke. Bulina dulu ya Pak. Bulina ya. udah angkat tangan nih. Oh ya, Iya. silahkan dulu. Silakan Bulina. Iya, malam Pak Heru, Pak Joni. Malam. Iya, malam Bulina. Iya, saya mau tanya, ini aloe vera rasanya gimana Pak? Apa asam atau gimana? Soalnya saya ini kan ada GERD, takutnya tambah naik gitu loh Pak, asam lambung saya. Aloe veranya itu sudah dipadu dengan madu manuka, Bu. Madu terbaik di dunia yang rasanya enak. Jadi rasa asam itu tidak terasa sama sekali. Gitu Lalu ya, Pak, ketika minum, itu nggak diminum langsung, tapi kita cairkan dengan air. Jadi kita tambah air. Misalnya sepertiga gelas atau setengah gelas, dicampur 1 tutup aloe vera itu. Jadi tidak akan menimbulkan iritasi pada lambung. Jadi jangan langsung diminum dari tutup, tapi dicampur dengan air sedikit, Bu, sepertiga atau setengah gelas air. Iya. Terus ditambah lagi ini Pak. Tapi airnya jangan panas ya, Bu. Oh gitu, oke. Terus sama ini juga ya Pak ya, berarti ditambah kolestrum juga ya Pak ya? Iya, lebih bagus, Bu. Oh, kolesterolnya sehari berapa kali Pak? Itu keluarnya cukup sering atau enggak? Iya Pak, GERD-nya itu kalau kambuh badannya tuh lemes, jantung berdebar, sama dada agak sesek gitu Pak. Berapa lama sekali muncul gangguan itu? Seminggu, kadang 3 kali. Ditambah sama ada panik anxiety-nya Pak. Kalau sudah sampai 3 kali seminggu cukup berat ya Bu. Minum aja aloe vera itu 3 kali. Tadi pertama bisa ya satu tutup botol campur air itu 3 kali pagi, siang, malam. Kolostrumnya 2 kali pagi sekali sebelum makan, lalu malam sebelum makan sekali. Boleh yang bentuk tablet isap, kapsul atau bubuk susu. Ya. Terus boleh pilih mana yang lebih nyaman. Iya, untuk obat dokternya sendiri, apakah tetap saya kombens gitu, Pak? Tetap diminum aja, tetap diminum. Tapi diimbangi dengan minum 2 produk ini supaya proses kerja obat lebih maksimal. Baik Pak Joni. Ya, terima kasih Pak Joni infonya. Sama-sama. Ya. Silakan Pak Hengki Susilo. Terima kasih Pak Heru dan juga Pak Joni. Jadi tadi Pak Joni kan menyampaikan bahwa produk aloe vera itu juga punya manfaat bagi penderita diabetes. Yang saya tanyakan adalah mengenai porsi cara meminum aloe vera. Porsinya berapa cc dan berapa kali sehari. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hengki. Ini teman kuliah saya Pak Heru. Oh. Ya, Pak Hengki ini pernah diseminari beberapa tahun, seminari Katolik ya. Nah, di situ memang ada bahan-bahan aktif dalam aloe vera. Salah satunya bahan aktif yang bisa membantu untuk menormalkan kadar gula. Nah, minumnya itu 1 tutup botol atau 25 cc dicampur air sepertiga gelas atau setengah gelas sehari 2-3 kali untuk penderita diabetes. Tetapi yang lebih
manjur lagi untuk diabetes itu adalah karbohidrat balance, itu untuk menormalkan gula dalam darah atau untuk menetralisir kadar gula dalam darah. Diminum setengah jam sebelum makan. Jadi dia akan melapisi dinding usus halus supaya gula itu tidak diserap oleh darah karena sudah diblok oleh karbal tadi. Jadi karbal itu adalah sugar killer atau penetralisir gula. Ini memang khusus untuk orang-orang yang punya gangguan diabetes atau kelebihan berat badan. Yang kedua, kolostrum. Karena kolostrum itu mengandung insulin-like growth factor atau IGF. Growth factor yang mirip seperti insulin. Insulin-like growth factor. Growth factor itu faktor pertumbuhan yang mirip kerjanya seperti insulin. Sehingga bisa membantu menormalkan kadar gula. Sebelum aloe vera, saya sarankan lebih bagus minum karbal dan kolostrum dulu. Kalau punya dana lebih, baru kita tambahkan aloe vera yang ada bahan aktifnya yang bisa membantu untuk menormalkan kadar gula. Tapi yang paling utama untuk menormalkan kadar gula bagi penderita diabetes itu adalah karbal, diminum 3 kali 1 sebelum makan, setengah jam sebelum makan untuk menetralisir. Lalu satunya lagi kolostrum yang mengandung insulin-like growth factor. Oke, Pak Joni, terima kasih sekali atas penjelasannya. Sudah paham bahwa lebih utama kolostrum dan karbalnya. Yeah. Nah, pertanyaannya yang kedua, kan sekarang penderita diabetes seperti saya kan masih mengkonsumsi 2 macam obat, yaitu metformin itu diminum 2 kali sehari, pagi dan malam sesudah makan, dan glimiperid 1 sebelum makan pagi. Pertanyaannya, kalau juga mengkonsumsi kolostrum dan karbal, diberi jarak enggak dengan mengkonsumsi kolostrum dan karbalnya, Pak Joni? Selama minum 2 obat itu bagaimana kadar gulanya? So far so good. Iya. Kalau setiap bulan saya kontrol ke puskesmas, yaitu kontrol saat puasa, itu kadar gula itu bisa 138, bisa 140, yang dianggap masih oke. Meskipun kalau orang sehat normal itu seharusnya tidak boleh lebih dari 100. Begitu Pak Joni. Iya. Jadi kalau itu sudah cukup bagus, itu minum kolostrum, kan dia tidak langsung membantu menurunkan, tidak langsung kerjanya menurunkan gula ya. Tapi dia memperbaiki growth factor ya, faktor pertumbuhannya, memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi mungkin pankreasnya, mungkin organ-organ tubuh mana yang menyebabkan pengolahan gula dalam darah tidak maksimal. Nah, itu dengan minum kolostrum bisa dibantu. Boleh minumnya sehari 2 kali, pagi dengan sore ya sebelum makan, yang kolostrum. Kalau penderita diabetes, lebih bagus minum yang bentuk kapsul aja. Lebih praktis dan kandungan gulanya lebih sedikit. Lalu aloe vera juga boleh 2 kali.
Nanti setelah minum seminggu atau 2 minggu, coba waktu kontrol gula dicek lagi apakah ada perbaikan atau enggak. Karena kadang-kadang kalau turun sekali kan agak nggak bagus juga ya. Jadi mungkin nanti kalau turun sekali dokter akan mengurangi obatnya. Ya. Tapi yang menurunkan bukan kita, mengurangi gulanya, mengurangi obatnya, dokter yang mengurangi obatnya. Oke. Jadi pertanyaan saya tadi Pak Joni, selama minum kolostrum sama karbal, obat yang dari dokter itu tetap diminum Tetap atau diminum. Kalau diberi jarak berapa waktu? Itu bersamaan pun tidak masalah. Tapi biasanya obat diabetes kan diminum sebelum makan juga ya. Ada itu untuk metformin itu sebelum Metformin, makan. ya. Glimiperid, maaf. Glimiperid yang sebelum makan. Itu berapa lama sebelum makan? 15 menit. Oh ya kalau gitu kolostrumnya dulu itu kan setengah jam atau ya setengah jam sebelum makan ya. Lalu baru minum itu. Apa itu glimiperidnya? Oke. Iya, Ya. itu seberapa jam ya. Lalu aloe vera sesudah makan. Nah, yang kalau dokter obat yang sesudah makan atau pada tengah-tengah makan itu metforminnya Pak Joni? Ya, itu aloe veranya boleh sesudah makan. Kalau agak khawatir dileti setengah jam. Tapi selama ini nggak ada masalah. Saya juga minum dipadu nggak ada masalah gitu ya. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Pak Joni. Semoga berguna juga bukan hanya bagi saya, tapi bagi teman-teman atau saudara-saudara yang ikut konferensi ini bisa juga memberikan pada teman-teman lain atau saudara lain yang juga menderita diabetes. Terima kasih Pak Joni. Sama-sama Pak Engki. Nanti pada satu Zoom berikutnya topik diabetes ini akan kita bahas. Ini jadi program kok. Tapi kalau kali ini secara sepintas karena topik kita adalah GERD saat ini. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Engki. Oke, silakan. Kalau masih ada yang lain bertanya, silakan. Tadi apakah Pak Hanliong mau bertanya? Iya, selamat malam Pak Heru, Pak Joni. Iya, Pak Hanliong. Ya, tadi dikatakan kaitan pencernaan tadi tidur sebaiknya miring ke kiri. Iya. Ya, sedang kalau saya ini kena jantung atau penyumbatan, itu menurut dokter jantung tidur sebaiknya miring ke kanan. Karena supaya jantung di sebelah kiri jangan tertekan, gitu. Iya. Nah, itu jadi namanya gimana? Komplikasi. Apa separuh-separuh, kira-kira begitu, setengah-setengah, tengah malam. Berapa jam? Tidurnya sambil berdiri, Kohan Leong. Wah, kakinya gede, kakinya masalah. Dua-duanya alami tuh, jantung dengan GERD, dua-duanya. Kohan Leong ada GERD-nya enggak? Enggak ada sih, enggak ada. Cuman kalau enggak ada, enggak perlu ngikut tadi ya. Tadi saran gitu. Itu untuk penyakit GERD. Karena ketika miring ke kiri itu menekan lambung sehingga klepnya buka. Kalau gitu. Panjang enggak sakit GERD, enggak usah mengikuti orang yang sakit GERD ya. Iya. Tadi kenapa miring ke kanan? Supaya klep pada lambungnya itu tidak kebuka gitu kok. Iya. Oke. Saya banyak miring kanan juga memang pernah juga usus buntu saya tertekan gitu. Lalu ya jadi sakit sekali di sebelah kanan bawah itu. Saya tanya dokter jantung saya, wah itu unlucky berarti itu kena usus buntu kamu gitu.
Akhirnya beberapa hari saya miringin ke kiri terus sembuh sendiri juga gitu. Repot juga ya. Jadi, Nah, nggak itu jadi, dengan minum aloe vera dan Ah, kolostrum, usus buntunya bisa teratasi kok. oh, Kalau belum parah. iya iya. Ya ini sih mungkin hanya karena sering tertekan karena saking seringnya miring ke kanan tiap malam Oh gitu ya. iya, iya Mungkin betul. 7-8 jam miring ke kanan terus. Iya. Ya, terima kasih Pak Jadi Joni. berbahagialah saudara yang bisa miring kiri, miring kanan ya. Ya, saya separuh-separuh bisa. Asal sadar ngiler balik badan dan seringnya juga otomatis. Ada Iya, otomatis tubuh. Ya, terima kasih. iya kok. Ini malam Pak Joni, ini Iya, saya Sukian. Saya mau iya. tanya, itu saya kan ada asam lambung nih. Asam lambung saya waktu itu saya pernah masuk ke rumah sakit, tapi waktu itu saya di ini apa sih endoskopi. Endoskopi saya tuh ada di lambungnya ada 2 itu apa polip, ada 2 polip. Nah, sampai sekarang saya nggak periksa lagi. Cuman asam lambung saya suka naik juga. Tapi saya juga udah ada minum, pernah minum aloe vera sama kolostrum. Udah minum, tapi kalau waktu itu saya udah minum lumayan lama ya, waktu itu ya udah lama minum. Tapi kok bisa kambuh gitu loh ya. Dulu waktu minum ada perbaikan enggak? Ada sih, ada perbaikan. Cuma ada perbaikan kita merasa udah kayaknya udah sehat gitu ya. Kita coba makan kan makan cabai sedikit gitu. Dicobain makan cabai terus minum kopi sedikit, enggak banyak sih. Tapi dia kambuh kembali Kambuh lagi. gitu. Kalau kambuh berarti kan itu belum tuntas ya. Jadi sebaiknya dirutini dulu dan jangan jedah-jedah ya. Jangan sehari minum sehari enggak. Karena kolostrum itu memperbaiki sel kita selapis demi selapis tiap hari. Jadi harus minum rutin dulu sampai itu betul-betul kondisinya pulih gitu ya. Nah, ketika sudah pulih, baru minum tadi kopi sedikit, cabai sedikit. Seperti saya alami nggak masalah. Dulu saya sakit mah parah sekali. Saya rasa GERD juga. Setiap pagi saya sikat gigi itu selalu muntah cairan kuning-kuning. Dan setiap saya makan rujak atau cabai, perut saya melilit sakit bukan main gitu ya. Sampai saya pegangin, membungkukkan badan saya untuk mengurangi rasa sakit. Ya, tapi cuma setelah kalau saya, ya. Cuma kalau saya ya Pak Joni, saya tuh belakangan ini perut saya suka mules-mules gitu loh. Itu masih minum atau udah berhenti minum? Sebenarnya saya aloe vera. nggak minum terus, tapi aloe veranya saya nggak minum, saya cuma minum itu kolostrumnya aja. Minum kolostrumnya aja, tapi kolostrumnya sekarang udah habis, belum pesan lagi. Nah itu, jadi kadang kita merasa sudah sehat, lalu kita menghentikan sendiri gitu ya. Kita harus betul-betul gangguan itu tidak mengganggu kita lagi gitu loh. Seperti yang saya alami dulu, saya awal itu sakit mah parah 30 tahun lalu, seperti saya ceritakan itu, saya minum aloe vera dan kemudian belakangan ditambah kolostrum itu ya. Dengan minum rutin selama kurang lebih 3-6 bulan, minum aloe vera tiap hari, mah saya tuh makin berkurang, sehingga akhirnya tidak pernah muntah lagi cairan kuning, nggak pernah kesakitan lagi, dan sampai hari ini 30 tahun kemudian, saya makan cabai, saya makan rujak, makan mangga muda, enggak masalah. Karena betul-betul sudah pulih gitu ya. Tapi itu memang, harus jangka waktu berapa lama ya, Pak Joni? Yang paling bagus 3-6 bulan. Karena tiap sel tubuh kita tuh regenerasinya beda-beda. Ada yang 5 hari umurnya, ada yang 28 hari, ada yang
3 bulan, itu ada yang sekian tahun ya, tulang itu lama regenerasinya. Nah, ketika sel-sel kita rusak, itu kan pada kondisi bawah. Jadi kita kasih kolostrum, kasih aloe vera dan produk lain, memperbaiki kondisi itu sampai maksimal dulu. Ketika kondisi maksimal sudah pulih, maka kita bisa makan yang macam-macam, cuma enggak boleh kebanyakan karena kita sudah punya ciri ya, sudah punya cacat di situ gitu loh. Boleh, tapi enggak boleh berlebih. Orang normal aja berlebih bisa sakit ya. Apalagi kita yang sudah pernah sakit. Iya, betul. Iya, Pak Joni, saya mau tanya, kan kalau misalnya aloe vera sama kolostrum itu boleh dicampur dijadiin satu kan? Boleh malah bagus sekali, Bu. Kalau waktu saya kali bikin, minum gitu ya. Itu kolostrumnya kan saya satu cangkir tuh. Nah, campur satu tutup cukup kali ya? Satu tutup aloe vera, masukin terus dikocok gitu ya? Iya, boleh. Malah boleh, praktis kan? Dan rasanya lebih enak, Bu. Dicampur lebih enak. Iya. Jadi saya nggak minumnya dipisah-pisah, nggak usah. Dan air pun nggak perlu harus 1 gelas. Bu Sukyan bisa milih sesuai selera. Lebih kentalkan dikit boleh, gitu, setengah gelas apa 3/4 gelas sesuai selera. Jadi nggak harus 1 gelas penuh, nggak ya. Disesuaikan mana yang paling cocok buat kita kekentalannya. Kita yang ngatur. Lalu campurkan 1 tutup botol, dikocok ya. Iya. Terus saya mau tanya Pak Joni, kalau habis makan itu kita boleh nggak sih makan itu barengan sama itu apa pinokino ya? Oh boleh pinokinol dan ya. Kalau yang produk New Image semua bareng nggak masalah. Oh, bareng makan gitu nggak apa-apa ya? Semua nggak masalah. Ya. Karena itu bahan-bahan suplemen, RDA juga nggak masalah. Saya makannya banyak, Pak Joni. Saya makannya RDA. Terus apa yang buat Q10 itu. Omega Q10 gitu. Jadi saya nggak berani campur. Saya pisah. Nggak apa-apa, Bu. Pisah itu waktunya gitu loh. Nggak apa-apa karena itu saling melengkapi. Jadi kalau barengan khasiatnya malah lebih hebat khasiatnya, Bu. Oh iya. Saya pernah mendampingi pemilik perusahaan New Image ini 5 hari. Kita keliling dari Padang ke Medan, dari Medan ke Batam dan seterusnya 5 hari. Kalau makan pagi kita keluar makan, Mr. Graham Clark dari New Zealand ini dia minum vitamin-vitamin macam-macam, ada kolostrum, ada Q10, ada RDA, ada Kingsi, dan 17 macam. Wow, banyak banget. Dia makan itu dengan cereal. Dia makan cereal satu, masukin ini kayak makan kacang gitu loh, Bu. Dan dia katakan, dia minum ini sehari 2 kali, pagi sama sore. Jadi dia bareng semua, enggak masalah, dan sekarang usianya sudah 81 tahun, tetapi energinya luar biasa prima, dia masih keliling dunia. 81 tahun. Hebat ya. Iya. Jadi dia bukti nyata, dia selalu pakai produk ini sebelum dipasarkan ke seluruh dunia. Dia sudah minum lebih dari 35 tahun, dan orang-orang melihat dia kondisinya jauh lebih muda daripada umur fisiknya dia ya. Oh iya Pak Joni, kalau misalnya kalau yang saya makan itu apa sih yang tadi saya bilang itu apa sih? Q10? Bukan. RDA? Pinokino itu. Itu harusnya berapa biji? Kenapa waktu itu minum Pinokino? Saya lihat, apa? Saya lihat tuh hasilnya banyak untuk menyembuhkan penyakit-penyakit gitu loh. Iya, jadi iya saya memang. Coba aja gitu. Dan saya bagaimana setelah Bu Sukyan minum? Saya minum, cuma kelihatan kulitnya lebih ini ya. Lebih halus ya, lebih kenyal gitu, lebih bagus kenyal.
Karena Iya, itu kunyit mengandung, kulitnya agak beda gitu. ya, Cuman saya Pycnogenol sekali itu, makan cuma dua biji. ya cukup, Kebanyakan nggak? enggak, cukup. Nah, Pycnogenol itu mengandung Cukup kolagen. Kolagen sehingga sangat bagus untuk kulit. Membuat kenyal, membuat lebih remaja ya. Sehari 2 cukup. Enggak cukup ya. kebanyakan, enggak kelebihan. Cuman sekali makan 2 biji gitu. Kan Boleh. barang sama kita waktu makan nasi gitu ya. Ya, boleh, atau mau dipisah satu-satu boleh. Sesuai selera, kita suka yang mana enggak masalah. Kalau teman saya Dr. Safruddin, untuk kasus-kasus berat seperti orang yang gegar otak dan sering kumat gitu ya. Bahkan itu satu orang dari Ambon, gegar otak sekian tahun yang lalu, sekarang sering kumat, sering pusing gitu ya. Lalu kemudian keluar cairan lewat darah, lewat telinga, hidung gitu ya. Dia sampai berikan Pycnogenol itu 3 kali 2. 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Itu nggak kelewatan dosis? Itu kan antioksidan ya. Antioksidan dipakai sesuai kebutuhan. Karena kondisinya dia parah, dikasih dosis yang tinggi. Dan ini makanan, bukan obat ya. Kalau obat, kelebihan dosis, salah dosis, fatal akibatnya. Kalau ini enggak apa-apa. Ya. Kalau kebanyakan cuma boros, tapi enggak ada efek sampingnya. Tapi kalau untuk busukian 2, itu enggak ada masalah karena akan bermanfaat untuk kulit, lalu untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Untuk ke otak, mencegah stroke, pembuluh darah supaya enggak gampang pecah, dan sebagainya. Ya, cuman saya makannya enggak rutin. Kadang lupa, kadang ingat gitu. Atau lebih bagus 1 tapi rutin daripada 2 enggak rutin. Satu terus tapi rutin. Pak Joni, saya mau tanya lagi. Kenapa kepala saya suka kayak telinganya berdengung gitu ya? Apa dari lambungnya ya? Kalau berdengung itu karena ada gangguan pada gendang telinganya gitu ya. Kita sebenarnya punya produk yang bagus, tapi sayang izin POM-nya belum keluar ya. Dulu yang kita pakai izin Depkes dulu bisa keluar, tapi Depkes diganti POM dan kemudian agak bermasalah gitu ya. Namanya Circulite. Kayak gini, kayak ada bunyi tik-tuk gitu, kayak ada semacam ada urat yang halus gitu, kayak bunyi tek gitu, kadang-kadang begitu, nggak tahu kenapa masalahnya gitu. Itu Circulite, itu ada 2 macam, yang satu minyak omega 3, omega 6, yang satu tuh ada ginkgo biloba, ada bawang putih dan macam-macam herbal di situ. Nah, minum satu-satu sepasang habis makan malam. Teman saya dulu nggak bisa ada motor atau mobil lewat karena sininya seperti dipukul-pukul ya, sensitif sekali telinganya. Tetapi dengan minum 2 macam itu sembuh total sampai sekarang. Oh, cuman saya nggak masalah kalau dengar semuanya jelas. Cuman tapi dia kalau gitu kita ya? masuk ke satu ruangan yang agak tertutup, dia ngung gitu loh. Mungkin omega Q10-nya dirutinin aja. Omega Q10 bisa membantu nanti. Iya, saya sehari 1 biji. Cukup ya? Iya, cukup. Oke. Kita beri kesempatan buat yang lain. Oke, makasih. Jadi Ibu Esther Herianti. Nanti boleh WA atau telepon, Bu. Ya. Kalau masih panjang bisa japri. Saya minta nomor teleponnya Pak Joni. Ya, hubungi admin aja bisa atau dikasih. Oke, silakan yang lain kalau masih ada yang mau bertanya, kasih kode ya. Ini Ibu Esther dulu, habis itu Pak Tris ya. Rame hari ini. Terima kasih. Ya, silakan. Sama-sama. Ya, ini pertama kali saya ikut di sini, diberitahu oleh Pak Yonatan ya.
Ya, tadi ada Pak Willy juga. Selamat malam Pak. Mudah-mudahan masih di sini. Saya mau tanya Pak Joni. Saya beberapa kali memang dulu lebih sering rumahnya memang bermasalah. Tapi terus enggak tahu kenapa ya, tapi akhir-akhir ini sudah berkurang sih jarang. Mungkin ya, karena kalau saya perhatikan itu biasanya sakit itu kalau ada dua alasan. Kalau saya sampai mahnya sakit itu karena makannya terlalu banyak, karena enak mungkin makan terlalu banyak, atau sedang pikiran stres. Ya. Terus ini tadi mendengarkan ini terus jadi saya kepingin mencoba tadi itu ya kolostrum sama aloe vera. Terus saya tanya ke Bu Linda tadi, Bu Linda bilang, tanya saja ke Pak Joni berapa makannya seberapa perlunya, apakah 2 kali, 3 kali atau apa? Itu tapi jarang muncul kan Bu, cuma muncul setelah makan banyak sama stres ya. Biasanya. Iya. Tapi pernah juga sih karena pedas itu juga bisa stres, sakit juga. Iya, sebenarnya kalau Bu Esther kan sudah mengenali tubuh sendiri ya. Jadi kan sekarang kan jarang muncul gitu ya. Iya. Memang kita menghindari faktor-faktor pemicu, entah itu dari makanan yang pedas, yang kecut, teh, kopi, tadi soft drink, rokok. Nah, dengan mengurangi faktor pemicu itu akan membantu kita terhindar dari munculnya GERD itu. Lalu kemudian memang stres itu bisa menyebabkan macam-macam ya. Bisa menyebabkan sakit jantung, bisa menyebabkan gerakan peristaltiknya terganggu ya. Jadi mencret atau sembelit. Lalu bisa menyebabkan gangguan pada GERD kita dan macam-macam, bisa kemana-mana lah, bisa kanker juga kalau stres. Iya, macam-macam. Nah, kalau Bu Esther dengan kondisi seperti sekarang sudah bisa mengenali dan bisa menghindari faktor pemicu, paling minum untuk pencegahan sehari sekali sudah cukup. Gitu ya. Jadi pagi aja gitu ya, karena sebenarnya kan sudah jarang muncul ya, cuma untuk pencegahan gitu kan. Tapi yang kolostrum tuh katanya hanya ada yang tablet. Ada yang tablet, ada yang kapsul, tapi sekarang yang kapsul yang isi 60, yang isi 120 kosong. Lalu ada yang bentuk bubuk susu. Kita bisa pilih sesuai selera, Bu. Kita suka yang mana gitu ya. Kalau Pak Heru dengan tim lebih suka yang tablet hisap. Praktis. Oh, yang tablet itu tablet hisap ya? Iya, bisa kayak permen gitu ya. Kita itu dan bermanfaat untuk menyehatkan gusi, gigi dan sebagainya, menguatkan akar gigi ya supaya tidak gampang goyang. Oh iya. Iya. Kalau yang aloe vera itu? Aloe vera juga sekali saja. Itu ada 1 kayak liter. Minuman ya itu. Seperti minuman, seperti sirup. Nah, kita minum 1 tutup, dicampur air sepertiga gelas atau 1 gelas. Sehari sekali aja, Bu Esther. Oh gitu ya. Iya, terima kasih. Saya pernah sih itu kolostrum itu, tapi sudah lama. Saya lagi sebetulnya, tapi lupa ke siapa. Iya, terima kasih Pak John. Ya, sama-sama Bu Esther. Terima kasih Bu Esther. Nanti kalau ada kurang jelas hubungi admin aja Bu Linda ya. Iya. Oke, sekarang Pak Tris, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Joni. Katanya orang sakit MAH itu karena banyak pikiran. Nah, ini saya itu pensiun malah kena MAH. Sering ya itu gitu, mungkin kan. Banyak pikiran, Pak. Nah, mikir apa? Malah banyak rileksnya ya. Itu. Terus teman saya ngasih nasihat minum Perumak atau omeprazol yang memang bisa mereda ya.
Tapi seminggu lagi bisa muncul. Memang tidak tiap hari, kadang-kadang seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Memang kalau terlalu banyak makan, kenyang, itu bisa sakit mah gitu ya. Tapi yang seperti katakan Pak Joni tadi, sedikit-sedikit makan, itu nggak apa-apa. Nah, yang saya tanya, omeprazol atau Promar itu bagaimana efeknya? Apa menyembuhkan atau hanya gejalanya aja? Iya, seperti tadi kita lihat kalau obat-obatan itu mengobati gejalanya, menekan supaya asam lambung tidak berlebih, kemudian mengobati gejala-gejalanya. Makanya tetap muncul lagi kan beberapa lama kemudian. Nah, Pak Tris coba juga hindari faktor pemicunya. Jangan makan terlalu banyak, sedikit tapi sering gitu ya. Lalu kemudian jangan makan yang kecut-kecut atau pedas. Jangan minum teh yang pekat atau kopi yang pekat gitu ya. Lalu minum boleh sedikit aja dan jangan terlalu pekat. Lalu kemudian jangan tidur terlalu cepat. Jalannya dengan makan. Jadi kita mengatur gaya hidup supaya menghindari faktor pemicu itu. Lalu produk ini adalah produk pembantu untuk membantu kita lebih sehat lah. Jadi minum yang mana saya? Kolostrum aja Pak. Kolostrum, oke. Iya. Lalu mau tanya lagi tentang irama hidup. Saya ini kan ya tadi sudah pensiun. Kadang tidur jam 8, tapi nanti jam 3 bangun. Jam 11 siang tidur lagi. Itu apa enggak mempengaruhi malah? Enggak masalah juga. Cuma memang kalau bangun jam 3, lalu enggak makan sampai jam berapa paginya? Ya pagi, terus nanti jam 10, 11 tidur lagi. Enggak, kalau Pak Tris bangun jam 3 pagi, lalu makan paginya jam berapa Pak? Oh jam 7. Nah selama jam 3 sampai jam 7, itu terbangun. Itu bangun, ya. Terbangun ya. Tapi enggak makan, apa? Minum air. Iya. Nah, kadang-kadang kan perut kita itu kan setiap 3 sampai 4 jam itu kan perlu diisi ya. Oh ya. Snack sedikit, apa-apa sedikit itu kan supaya nggak saling menggesek gitu aja lah. Oh, ya Dok. Ya, Lalu jadi, kalau sebelum tidur jangan makan terlalu banyak, atau makan terlalu banyak, makan sedikit aja. Iya. Jadi disesuaikan di sela-sela jam tidur itu makan tapi jangan kebanyakan. Tadi makan jam 7 lalu tidur lagi jam 9. Jam 10. 10 ya enggak masalah. Sudah 3. Ya 2-3 jam lah. Ya enggak masalah. Kita mengatur aja supaya tidurnya jangan terlalu berdekatan. Lalu antara bangun dengan makan itu jangan terlalu lama karena kalau kelamaan lambungnya kosong kan. Oh iya. Nanti asam lambungnya naik. Iya. Lalu yang omeprazol jadi nggak usah ya. Kalau nggak kambuh nggak usah diminum ya kan obat itu kalau kita ada masalah baru diminum ya. Oke. Iya Dok. Ya baik, terima kasih Dok. Ya sama-sama. Tris bukan dokter Pak. Ya. Oke. Apakah masih ada yang mau bertanya? Saya Om Heru. Oh, silakan Pak Erwin. Ya, silakan. Pak Joni. Aku sih nggak tanya soal detail produknya ya. Maksudnya kadang kan
ada beberapa orang yang misalnya kita tawarin atau kita kita tawarin produk ini ya. Mungkin karena dia mungkin sudah lama sakitnya. Kemudian tadi yang Om Joni bahas tadi soal pola makan, kebiasaannya gitu. Terus dia juga mendapatkan terapi dari dari medik gitu ya, dari penanganan medis dan sebagainya itu. Nah, kadang-kadang kan ketika mungkin kita menawari atau kita memberikan advice untuk mengkonsumsi apa yang dari produk kita ini, rata-rata mungkin mereka keinginannya itu kan kalau rasanya dari penanganan medis nggak cepat, terus semoga dengan ini cepat. Tapi ketika sekali terus kok kayak seperti yang nggak ada reaksi cepat gitu kan, terus ya gampang terus goyah lagi gitu. Nah, maksudnya begini, yang mau tak tanyakan itu rata-rata dari kasus sembuh dengan terapi tadi aloe vera atau kolostrum, itu kira-kira dari rata-rata, walaupun kasusnya berbeda, kekuatan kekuatan orang masing-masing berbeda, usia juga berbeda, itu rata-rata menuju sembuh atau normal gitu berapa lama ya? Iya, jadi kita memang nggak menjanjikan ini obat super gitu yang akan membantu orang sembuh dengan cepat gitu ya. Karena tiap orang itu unik, metabolismenya beda-beda, dia menghadapi kasus penyakit yang tingkat keparahannya berbeda-beda gitu ya. Lalu latar belakang genetiknya berbeda-beda, banyak faktor pemicunya gitu ya, banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, rata-rata itu orang minum produk kita seminggu merasakan ada perubahan. Biasanya ya, seminggu sudah ada perubahan, tapi kalau mau hasilnya lebih bagus itu 3-6 bulan. 3-6 bulan supaya hasilnya lebih maksimal. Seperti saya sakit MAH yang parah, saya minum sudah ada perubahan, sudah nggak sakit seperti sebelumnya. Batuk pilek saya juga sudah berkurang gitu ya, tapi untuk tuntas itu 3-6 bulan. Tapi ada teman Pak Heru dari Surabaya, itu baru minum 2-3 kali, dia sudah bisa tidur dengan pulas ya, gangguan GERD. Sebelumnya nggak bisa tidur dia. Selalu kesakitan, lalu nggak bisa nyenyak tidur, tapi begitu minum aloe vera dengan kolostrum, dia merasa kok perutnya lebih nyaman katanya, lalu bisa tidur dengan pulas, dan gangguan GERD-nya itu makin berkurang, sampai sekarang nggak muncul lagi. Ya, jadi kan, tergantung gitulah. Ya, jadi kan maksudnya obat, bukan obat ya, ini kan minuman suplemen herbal ini kan bagus gitu. Tapi kan kita juga buat kita sendiri juga ya itu tadi ya, disiplin, kebiasaan, gaya hidup, pola makan itu juga sangat mendukung gitu ya. Dan kita beritahukan bahwa kalau ini membantu mengatasi penyebabnya. Kalau obat ya, itu obat mengobati gejala penyakitnya. Kalau batuk yang diobati supaya nggak batuknya bagaimana. Tapi apa yang menyebabkan batuk kan nggak diobati di situ. Nah, produk kita mencabut akar masalahnya itu. Nah, ini yang kita tonjolkan ke orang-orang ya. Kita bukan sekedar ngobati permukaannya, tapi akar masalahnya gitu loh. Itu yang kita tonjolkan supaya orang mau mencoba karena melihat kelebihannya. Ya, jadi di GERD, MAH ini ya maksudnya seminggu 2 minggu oke, kelihatan lebih enak gitu, tapi belum lebih pulih nyaman, total, ya. Tapi belum pulih gitu ya, karena memang butuh proses kan, tadi yang kayak lapisan kegerus, pola pemulihan regenerasi supaya katupnya bisa normal lagi gitu. Lalu kebiasaan makan dan macam-macam karena faktor pemicunya kan dari makanan, minuman, kebiasaan sehari-hari, jam tidur ya. Ya, oke.
Ya, berarti rata-rata tadi 3 sampai 6 bulan clear. Iya. Oke. Seperti saraf kejepit ya, itu kan sebenarnya masalah yang berat. Sampai bertahun-tahun orang seringkali jadi terapi macam-macam tidak sembuh. Tapi dengan minum kolostrum kita banyak yang sembuh. Tapi ada yang cepat, ada yang proses gitu lah. Ada yang 3-6 bulan baru merasakan manfaatnya betul. Ada yang 2-3 kali minum sudah terasa seperti yang dulu ketemu Bang Erwin mungkin atau ketemu di rumah gitu ya. Jadi ada orang yang cepat sekali terasa, terutama orang yang sensitif. Itu cepat sekali terasa. Tapi orang yang agak nggak sensitif, kadang-kadang sudah mengalami perubahan nggak kerasa gitu loh. Dulu orang sudah minum ini sudah banyak berubah, dia nggak kerasa. Tapi yuk kita cek, apa sekarang masih sering bersin? Oh iya enggak ya. Sekarang kamu cepet capek kayak dulu enggak? Oh iya enggak ya. Jadi setelah dicek-cek, enggak ternyata perubahannya sudah banyak, tapi dia nggak kerasa gitu loh. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Om Heru. Ya, makasih. Oke, apakah masih ada yang bertanya sebelum kita mengakhiri pertemuan ini? Oke, gimana? Cukup?